Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara langit. Alhamdulillahil qail wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Mari kita lanjutkan pengajian kita mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Yang beberapa saat terhenti. Sekarang 30 Agustus 2024 mulai kita lanjutkan. Kembali kita ulangi dari Al-Fatihah pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat, hari perhitungan amal. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Baqarah, sapi betina. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang ingin berbakti. Muttaqin, orang yang takwa, orang yang ingin berbakti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada perkara gaib, mengerjakan sholat, mendermakan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka. Wa yuqimun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan percaya kepada Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada para nabi sebelum kamu Muhammad, serta meyakini adanya hari kemudian, hari pembalasan, hari kiamat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka takkan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati, hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka pun ditutup. Kelak mereka akan menerima azab yang berat. Jadi kita ditunjukkan bagaimana sifat orang-orang beriman. Kemudian kita ditunjukkan pula bagaimana orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya ihwal kelompok munafik. Bagaimana orang munafik itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi munafik itu sudah sejak awal mereka adalah pendusta. Oleh karena itu sebenarnya para politisi Islam di negara kita Republik Indonesia ini seharusnya sangat waspada ya kepada orang-orang munafik itu. Ya, bukan malah berani, artinya mendekati mereka, berusaha untuk dekat, bermesraan dengan mereka. Maka kalau itu dilakukan, maka kita akan menjadi golongan yang selalu kalah di gelanggang politik kenegaraan Republik Indonesia. Oke. Ya, perhatikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah memperdaya diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Yuhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una
illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi menimpa diri mereka sendiri yang memperdaya diri mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Bagi mereka siksaan yang pedih karena mereka telah berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, justru kamilah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka berkata, apakah kami mesti beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi bila mereka berkumpul kembali dengan setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas dengan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam perjuangan menuju izul Islam wal muslimin, menuju cita-cita kemerdekaan, masyarakat yang adil dan makmur, itu maka kita para politisi Islam ini seharusnya sangat berhati-hati, jangan bermain api, bermesra-mesraan dengan kaum munafik, dengan orang-orang kafir. Karena Al-Quran sudah menyatakan, ya, bagaimana sifat-sifat
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang bersamanya. Dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesamanya. Tetapi kenyataan malah pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh kita di gelanggang politik kenegaraan, ketua-ketua umum partai dan jajaran-jajarannya yang menjadi anggota-anggota DPR RI, yang menjadi anggota MPR, ya, itu kenyataannya keok, selalu mengalah, tidak punya keberanian, tidak ada militansi, ya. Sehingga apapun yang disuguhkan oleh lawan-lawan politiknya yang bertentangan dengan tata cara demokrasi, semuanya berjalan dengan mulus, ya. Karena kita ada melihat trias politika tidak berjalan, ya. Jadi kekuasaan bisa berada di satu tangan yang absolut, ya. Ya. Sampai-sampai segala, ya, agenda-agenda DPR itu bisa dipesan. Ya, kita lihat belakangan ini bagaimana bisa ada sidang-sidang DPR yang tadinya tidak tercantum di dalam. Kenapa? Ya, karena sudah kelihatan bahwa kebanyakan daripada orang-orang yang tampil memimpin bangsa dan negara melalui partai-partai politik ini dihinggapi penyakit wahan, hubud dunia wa kahriyatul maut, cinta dunia dan takut resiko, mengambil jalan-jalan praktis, keuntungan untuk pribadi dan golongannya. Bisa segala sesuatu bisa dilakukan dengan transaksional, semua bisa diputuskan, ya, dengan cepat, ya, mengikuti kehendak yang berkuasa, ya. Jadi seolah-olah mereka itu seperti kerbau yang dicucuk hidung, tidak ada keberanian. Padahal katakan Muhammadur Rasulullah, ya, bahwa Al-Quran menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat percontohan yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan mereka mengingat Allah sangat banyak. Ya. Bagaimana Rasulullah? Jadi di dalam perjuangan ini dari sejarah Rasulullah sudah kelihatan bahwa yang paling berat tantangannya adalah iming-iming, sogoan, harta, tahta, jabatan, dan wanita. Jadi Rasulullah ketika disampaikan masalah itu oleh pamannya Abi Thalib, bahwa orang-orang kafir Quraisy, kelompok-kelompok
suku-suku Quraisy menghadap Abi Thalib dan menyatakan kepada Abi Thalib agar menasehati kemenakannya Muhammad Rasulullah agar menghentikan risalahnya. Kalau tidak itu dilakukan, maka Muhammad akan dibinasakan. Nyawa tantangannya, nyawa taruhannya. Ya. Tetapi orang kafir Quraisy tidak hanya itu, memberikan iming-iming, ya, harta. Ya, kalau Muhammad ingin menjadi orang yang paling kaya akan diberikan. Kemudian barangkali Muhammad lama ini mengawini janda-janda saja, mungkin wanita-wanita cantik, gadis-gadis yang molek, akan diberikan berapa Muhammad. Atau Muhammad ingin jadi raja di Jazirah Arab, maka mereka akan dengan senang hati mengusung Muhammad. Beraja-raja. Kemudian ketika Abi Thalib mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi Muhammad, ya, untuk melindungimu. Bagaimana? Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyampaikan kepada Abi Thalib dengan bersumpah, wallahi ya ammi, lawad'u samsa ala yamini wal qamara ala yashari li an atruka hadal amra lan atrukahu hatta yudhirahu Allah au likafi. Demi Allah wahai pamanku, andaikan mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan risalah ini, agar aku berhenti dari jihad fisabilillah, lan atrukahu, takkan kuhentikan, takkan sekali-kali kuhentikan, hatta yudhirahullah au uhlikafi, sampai Allah unjukkan kemenangan itu di tanganku atau aku binasa di dalamnya. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.